Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan merepresentasikan sistem akuntansi aset tetap. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dewi Zdratu Naila dengan nomor NPM akhir 022. Perkenalkan, nama saya Valdino Yonistra Pradipta dengan nomor NPM akhir 337. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Krishna Prasetya Ardana, NPM 240130103115. Perkenalkan, nama saya Fabian Hendra Sereno dengan NPM terakhir 291. Perkenalkan, nama saya Indriana Jainingrum, NPM akhir saya 317. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Afasi Ahmad, nomor NPM 240130100324. Baik, untuk materi pertama yaitu deskripsi persediaan. Nah, sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Nah, sistem ini berkaitan erat dengan sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem retur pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Nah, dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Nah, dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Jadi, kesimpulannya adalah sistem akuntansi persediaan memiliki peran penting dalam pencatatan dan pengelolaan setiap perubahan atau mutasi atas persediaan yang dimiliki perusahaan. Sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam berbagai sistem lain seperti penjualan, pembelian, retur, dan akuntansi biaya produksi, sehingga mendukung kelancaran operasional dan akurasi informasi keuangan. Jenis persediaan yang dicatat juga bergantung pada karakteristik perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan sangat beragam, mencakup produk jadi, produk dalam proses, produk baku, bahan penolong, perlengkapan pabrik, hingga suku cadang. Sementara itu, dalam perusahaan dagang, persediaan umumnya hanya terdiri dari barang dagangan, yaitu barang yang dimiliki untuk dijual kembali dengan pengelolaan yang baik. Sistem ini membantu perusahaan menjaga ketersediaan barang, mengontrol biaya, dan menyusun laporan keuangan yang lebih andal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tipe persediaan, transaksi, sistem, dan prosedur. Yang pertama yaitu persediaan produk jadi. Nah, di kolom transaksi memiliki beberapa pencatatan. Yang pertama, produk selesai diproduksi, lalu penjualan fisik, lalu di kolom sistem memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu pencatatan harga pokok produk jadi, lalu pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan, sistem penghitungan fisik persediaan, lalu persediaan yang kedua yaitu persediaan produk dalam proses. Nah, di kolom transaksi terdapat beberapa catatan. Yang pertama yaitu produk selesai diproduksi, rekrutmen, perhitungan fisik. Lalu di kolom sistem atau prosedur terdapat pencatatan produk jadi, prosedur rekrutmen, dan sistem perhitungan fisik persediaan. Lalu persediaan yang ketiga yaitu persediaan bahan baku. Di kolom transaksi ada pembelian, retur pembelian, pemakaian bahan baku, pembelian barang ke gudang, lalu perhitungan fisik. Lalu di kolom sistem atau prosedur ada pencatatan harga pokok, pembelian, pencatatan retur ke pemasok, permintaan dan pengeluaran barang gudang, pencatatan tambahan harga pokok karena pengembalian, sistem perhitungan fisik persediaan. Lalu di persediaan yang keempat yaitu persediaan bahan penolong. Di kolom transaksi ada pembelian, retur pembelian, pemakaian bahan penolong, pengembalian ke gudang, lalu perhitungan fisik. Lalu di kolom sistem atau prosedur ada pencatatan harga pokok, pembelian, retur ke pemasok, permintaan dan pengeluaran dari gudang, tambahan pencatatan karena pengembalian, lalu sistem perhitungan fisik persediaan. Lalu persediaan yang terakhir yaitu
persediaan perlengkapan pabrik dan suku cadang. Di kolom transaksi ada pembelian, retur pembelian, pemakaian atau overhead administrasi pemasaran, pengembalian ke gudang, perhitungan fisik. Lalu di kolom sistem prosedur ada pencatatan harga pokok, pembelian dan retur, permintaan dan pengeluaran barang, pencatatan tambahan, harga pokok, sistem perhitungan fisik. Jadi kesimpulannya adalah terdapat 5 jenis persediaan utama yang masing-masing memiliki prosedur pencatatan yang sistem pengendaliannya spesifik. Transaksi utama mencakup pembelian, pemakaian, retur, pengembalian ke gudang dan perhitungan fisik. Sistem dan prosedur akuntansi membantu memastikan ketepatan nilai persediaan, kelaporan keuangan, kelancaran proses produksi dan distribusi, pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik, persediaan secara berkala, kepentingan untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan kondisi real di gudang. Lalu slide selanjutnya yaitu metode pencatatan persediaan. Nah, terdapat 2 macam metode pencatatan persediaan, yaitu persediaan perpetual inventory method dan metode persediaan fisik, physical inventory method. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Dalam metode persediaan fisik, hanya terdapat persediaan dari pembelian saja yang dicatat, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Jadi kesimpulannya adalah dalam akuntansi persediaan terdapat 2 metode pencatatan utama yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu metode mutasi persediaan atau perpetual dan metode persediaan fisik atau physical. Metode mutasi mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan secara langsung dan berkesinambungan sehingga memberikan informasi persediaan yang lebih akurat dan real time. Sebaliknya, metode persediaan fisik hanya mencatat penambahan dari pembelian, sedangkan pemakaian atau pengeluaran persediaan tidak dicatat secara rutin, melainkan diketahui melalui perhitungan fisik secara berkala. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian internal, sistem pencatatan yang digunakan, serta tingkat akurasi informasi yang diinginkan oleh perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pencatatan persediaan. Terdapat 2 macam metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method, dan yang kedua yaitu metode persediaan fisik atau physical inventory method. Dalam metode mutasi persediaan, setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Sedangkan dalam metode persediaan fisik, hanya tambahan persediaan dari pembelian saja yang dicatat. Sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak dicatat dalam kartu persediaan. Nah, metode persediaan fisik cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Sedangkan metode mutasi persediaan cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produknya dikumpulkan dengan metode harga pokok pesanan. Dalam sistem akuntansi persediaan secara manual diselenggarakan dua catatan akuntansi di fungsi gudang dan di fungsi akuntansi. Di bagian gudang diselenggarakan kartu gudang untuk mencatat kuantitas, persediaan, dan mutasi tiap jenis barang yang disimpan di gudang. Biasanya kartu gudang tidak berisi data harga pokok tiap jenis barang, namun hanya berisi informasi kuantitas setiap jenis barang yang disimpan di gudang. Kartu gudang ini disimpan dalam arsip di kantor gudang untuk mencatat mutasi kuantitas fisik barang di gudang. Di samping kartu gudang, bagian gudang juga menyelenggarakan kartu barang yang ditempelkan pada tempat penyimpanan barang. Kartu barang ini berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan untuk memudahkan pencarian barang dan sekaligus
untuk mencatat mutasi kuantitas barang. Di bagian kartu persediaan, diselenggarakan kartu persediaan yang digunakan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok barang yang disimpan di gudang. Kartu persediaan ini berfungsi sebagai alat kontrol catatan kuantitas barang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. Di samping itu, kartu persediaan ini merupakan rincian akun kontrol persediaan yang bersangkutan dalam buku besar. Baik, selanjutnya yaitu sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Ada 9, yaitu yang pertama yaitu prosedur pencatatan produk jadi, yang kedua prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, yang ketiga prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, yang keempat yaitu prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh yaitu prosedur pernaikan dan pengeluaran barang gudang. Yang ke-8 yaitu prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang ke-9 yang terakhir yaitu sistem perhitungan fisik persediaan. Oke, selanjutnya yaitu prosedur pencatatan produk jadi. Dari produk jadi itu kan berarti ya barang yang sudah jadi. Nah, oke, deskripsinya prosedur ini itu merupakan salah satu prosedur ya dalam sistem akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya produksi. Nah dalam prosedur ini, nah itu dicatat harga pokok produk jadinya yang didebit ke dalam akun persediaannya. Nah, produk jadi dan dikreditkan ke dalam yang namanya akun barang dalam proses. Oke. Lalu dokumen. Nah, dokumen itu sumber yang digunakan dalam prosedur dalam pencatatan, prosedur pencatatan. Nah, produk jadi adalah laporan produk yang selesai dan bukti memorial. Nah, ini jadi produk yang sudah selesai. Nah, lalu ketika ada yang namanya catatan akuntansi. Nah, catatan akuntansi ini itu digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi itu, yang catatannya itu biasanya dipegang oleh kartu gudang, lalu ada kartu persediaan, lalu baru masukkan ke jurnal umum. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Jadi pencatatan harga pokok yang produk yang jadi dijual. Nah, jadi deskripsinya prosedur ini, nah itu merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualannya selain prosedur lainnya. Nah, seperti yang namanya prosedur order penjualan, nah prosedur persetujuan kredit, lalu ada prosedur pengiriman barang, lalu ada prosedur penagihan, dan apalagi prosedur pencatatan piutang. Lalu dari dokumen, dokumen itu sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualannya. Jadi produk jadi itu surat order pengiriman dan faktur penjualannya. Lalu catatan akuntansi. Nah, catatan akuntansi itu yang digunakan dalam prosedur digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual.
Ya misal kartu gudang, kartu persediaan, lalu ada dan jurnal umumnya. Nah, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, jadi jika produk jadi yang telah dijual ini dikembalikan oleh pembeli, ya kan? Jadi kalau dikembalikan berarti retur ya. Transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi kita. Nah, itu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. Nah, dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi ini yang dicatat oleh bagian kartu persediaan. Nah, itu dalam kartu persediaan itu produk jadi. Nah, produk ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualannya. Oke. Nah, dari dokumen. Nah, dokumen yang digunakan ini dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Nah, ada catatan akuntansi ini. Nah, catatan akuntansi ini ya, yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah sama. Jadi ada kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum atau jurnal retur ya penjualan. Yang tadi pengembalian dari pembeli. Nah, retur penjualan namanya. Ya, seperti itu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, pencatatan harga pokok untuk persediaan produk dalam proses merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi biaya, khususnya pada perusahaan manufaktur. Persediaan produk dalam proses merujuk pada barang-barang yang masih dalam tahap produksi dan belum selesai diproses secara keseluruhan. Prosedur ini umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, baik itu akhir bulan ataupun akhir tahun. Seiring dengan penyusunan laporan keuangan, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh biaya produksi yang telah dikeluarkan namun belum menghasilkan produk jadi tetap tercatat secara akurat dalam laporan keuangan. Proses pencatatan dilakukan dalam jurnal umum dengan mendasarkan pada dokumen berupa bukti memorial. Dokumen ini menjadi dasar untuk mencatat jumlah biaya yang telah dilakukan dalam proses produksi yang nantinya akan menjadi bagian dari total harga pokok penjualan ketika produk selesai diproduksi. Nah, sekarang masuk ke slide berikutnya, ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, prosedur ini merupakan salah satu bagian dari sistem pembelian yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam prosedur ini, perusahaan mencatat harga pokok dari persediaan yang diperoleh dari pemasok eksternal. Pencatatan ini penting untuk mengetahui nilai persediaan masuk yang akan digunakan dalam proses produksi atau dijual kembali, tergantung pada jenis usaha perusahaan. Pencatatan ini dilakukan segera setelah barang diterima dan pembayaran dilakukan. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan penerimaan barang yang mencatat bahwa barang telah diterima sesuai pesanan, serta bukti kas yang keluar menunjukkan bahwa pembayaran kepada pemasok telah dilakukan. Kedua dokumen tersebut menjadi dasar akuntansi untuk mencatat transaksi pembelian dan memastikan bahwa nilai persediaan tercatat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, slide berikutnya ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, jika terjadi pengembalian barang yang telah dibeli kepada pemasok, maka perusahaan harus melakukan pencatatan retur pembelian. Prosedur ini sangat penting karena pengembalian barang mempengaruhi jumlah serta nilai persediaan yang tercatat dalam sistem. Nah, dalam kasus ini, bagian gudang bertugas untuk mencatat pengurangan kuantitas persediaan dalam kartu gudang, sedangkan bagian kartu persediaan mencatat pengurangan nilai harga pokok persediaan.
Pengembalian barang juga secara langsung mempengaruhi sistem akuntansi pembelian yang disebut sistem retur pembelian. Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini meliputi laporan pengiriman barang kembali ke pemasok, serta memo debit yang mencatat nilai barang yang dikembalikan. Dengan adanya pencatatan yang sistematis ini, laporan keuangan perusahaan tetap akurat dan mencerminkan kondisi real saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur permintaan dari pengeluaran barang gudang. Di sini ada dua prosedur, kita bisa lihat. Yang pertama yaitu deskripsi prosedur. Nah, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi dalam prosedur ini dicatat harga pokok setiap bahan baku. Nah, bahan baku penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non produksi. Nah, itu tadi dari deskripsi prosedur. Yang kedua ada dokumen. Nah, dokumen sumber yang dipakai dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, dokumen tersebut seperti kayak bukti-bukti permintaan dan pengeluaran dari barang gudang tersebut. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan juga. Terima kasih. Pada saat ini yaitu tentang sistem perhitungan fisik persediaan. Nah, deskripsi kegiatannya itu seperti telah disebutkan di atas. Dalam sistem akuntansi persediaan dengan metode mutasi persediaan atau disebut dengan perpetual inventory method, di bagian kartu persediaan diselenggarakan catatan akuntansi berupa kartu persediaan, yaitu yang bisa disebut inventory ledger, yang digunakan untuk mencatat mutasi setiap jenis persediaan yang disimpan di bagian gudang. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan juga. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama dokumen, fungsi yang terkait, dan juga catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada dokumen. Nah, yang pertama dalam dokumen ada kartu perhitungan fisik atau disebut dengan inventory type. Yang kedua ada daftar hasil perhitungan fisik atau inventory summary sheet. Nah, yang ketiga ada bukti memorial, jadi seperti bukti-bukti yang bisa diingatkan. Ya, selanjutnya ada fungsi yang terkait. Yang pertama ada panitia perhitungan fisik persediaan. Terus yang kedua ada fungsi akuntansi, tentunya pastinya harus ada. Dan juga harus pakai juga fungsi gudang, ini sangat penting juga dalam hal tersebut. Nah, dalam catatan akuntansi ada 3 catatan yang harus digunakan. Yang pertama ada kartu persediaan, yang kedua kartu gudang, dan 3 jurnal umum. Nah, 3 catatan ini sangat penting harus digunakan dalam hal sistem persediaan ini. Nah, selanjutnya akan jelaskan teman saya. Terima kasih. Saya akan menerangkan melalui PPT slide nomor 16, 17, dan 18. Untuk PPT 16 saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi persediaan ada 2. Yang pertama yaitu perhitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Nah, kesimpulannya adalah perhitungan fisik persediaan itu harus dilakukan oleh suatu panitia yang terbentuk dalam satu kelompok yang terdiri dari fungsi pemegang kartu perhitungan, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Untuk poin kedua yaitu panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan, karena kedua fungsi inilah yang justru dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. Nah, dalam poin ini kesimpulannya yaitu panitia yang dibentuk tidak boleh ada karyawan yang merupakan bagian dari fungsi akuntansi dan fungsi gudang, karena pada tujuannya pemeriksaan persediaan fisik itu mengevaluasi kinerja daripada karyawan tadi, yaitu karyawan pada bagian fungsi gudang dan fungsi akuntansi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Khilafasi Ahmad, nomor NPM 2401301034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya mengenai sistem akuntansi persediaan, di mana saya akan menjelaskan mengenai PPT slide nomor 17. Nah, slide nomor 17 ini masih bertema unsur pengendalian internal. Nah, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Di sini terdapat 5 poin. Poin pertama yaitu daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia penghitungan fisik persediaan. Poin kedua, daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh ketua panitia penghitungan fisik persediaan. Untuk yang ketiga, pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang kartu penghitungan fisik. Untuk poin yang keempat yaitu harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Artinya harga satuan yang dicantumkan memiliki bukti real yaitu berupa kartu persediaan yang bersangkutan. Yang terakhir dan yang kelima adalah penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasarkan pada informasi kuantitas maupun harga pokok total tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. Jadi kesimpulannya, penghitungan fisik harus memiliki bukti real yaitu daftar penghitungan fisik atau kartu. Sekian. Saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai sistem akuntansi persediaan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai slide ke-16 dan 17, dan sekarang saya akan menjelaskan slide terakhir yaitu slide ke-18. Slide ke-18 ini masih membicarakan mengenai unsur pengendalian internal, tapi memiliki subbab yang berbeda yaitu praktik yang sehat. Nah, di dalam praktik yang sehat ini terdapat 4 poin utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik. Poin yang kedua, penghitungan fisik setiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Yang ketiga, kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam bagian ketiga dan bagian kedua kartu penghitungan fisik dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua kartu penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang terakhir dan yang keempat adalah peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.